selamat sore Foodpreneur. Selamat datang lagi di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber menarik di bidangnya. Foodpreneurs, nah kegiatan sore hari ini tentunya didedikasikan untuk seluruh kemajuan foodpreneurs yang ada di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya Citra yang akan menemani sahabat foodies semua nih dalam kegiatan sore hari ini. Nah, sahabat foodies, sore hari ini tentunya saya nggak sendirian ya, karena foodies akan invite narasumber hari ini dengan pembahasan yang tentunya menarik nih. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu owner dari cafe yang ada di kota Sumedang. Wah, siapa nih yang udah ke kota Sumedang? Boleh mungkin komen-komen ya di kolom komentar. Dan di sesi kali ini nih kita bakal spill perjalanan bisnisnya, mulai dari ide awalnya seperti apa, terus tantangan yang dihadapi, sampai dengan strategi marketing ketika awal memulai bisnis kuliner. Ini pokoknya insightful banget buat teman-teman mungkin yang sekarang mau memulai bisnis kuliner dari nol ya. Oke, kira-kira siapa? Makanya simak terus nih IG Live sore hari ini ya teman-teman. Nanti juga saya akan bagikan voucher belajar untuk setiap pembelian sekolah bisnis kuliner batch ke-7 atau periode Oktober sampai dengan Desember. Spesial nih buat teman-teman yang udah nonton, yang udah nyimak IG Live-nya, bakalan dapat gratis bonus e-course setup ide bisnis kuliner. Dan jangan khawatir juga, nanti akan ada voucher spesial nih dari narasumber kita hari ini. Nah, voucher-vouchernya apa aja teman-teman? Makanya jangan lupa untuk stay di Instagram live-nya sampai akhir ya. Dan pastinya hari ini bakalan banyak banget insight yang mungkin teman-teman akan dapatkan nantinya. Oke, sebelum sesi sharingnya dimulai nih, aku mau sampein sedikit informasi mengenai Foodies ya. Mungkin buat teman-teman yang baru baru follow Foodies, terus kayak masih bingung nih sebenarnya Foodies itu apa ya? Apakah food court, apakah apa, kok namanya Foodies ya? Jadi Foodpreneurs, Foodies ini adalah tempat dimana teman-teman bisa belajar bisnis dan juga berkarir di industri kuliner nih, dengan visinya changing people life through F&B education. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum gabung ya, yuk teman-teman kita gabung ke community-nya Foodies, karena sudah ada 100 lebih teman-teman foodpreneurs yang telah teredukasi di seluruh Indonesia. Teman-teman juga bisa kunjungin telegramnya Foodies di t.ms/foodizzid. Nah, di sana bakalan ada update nih perkembangan mengenai perkembangan dan juga isu-isu terkini di bisnis kuliner setiap hari loh teman-teman. Dan mungkin buat teman-teman yang kayak mau mulai bisnis kuliner terus kayak aduh bingung ya mulai dari mana gitu ya, selain nonton IG Live hari ini nih, teman-teman juga bisa subscribe YouTube-nya Foodies di Foodies Channel, karena di sana udah ada 1000 lebih video edukasi teman-teman, mulai dari marketing, operasional, pokoknya di sana udah lengkap banget. Jadi foodpreneur tinggal lihat ya. Bahkan kita juga sering ngadain kopdar yang sebagainya ya, update mengenai industri kuliner. Jadi jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Foodies juga. Oke, foodpreneurs, kalau misalnya tadi aku udah spill ya, kita bakalan ngobrol dengan salah satu brand cafe di kota Sumedang nih. Kali ini kita akan sharing bersama owner dari Bumi Tobi. Ada yang udah pernah denger nih Bumi Tobi? Nah, kita akan ketemu sama ownernya, ada Kaninda Eka Aryani. Nah, bahasa sore ini seru banget nih. Jadi buat teman-teman mau mulai dari nol, terus juga kayak pengen tahu nih cerita-cerita gimana membangun bisnisnya. Nah, kita bakalan share ya, mulai dari nol, temukan cerita seru membangun cafe baru ala Bumi Tobi. Kita bongkar rahasianya ya. Kita tanya-tanya sebanyak-banyaknya sama Kak Ninda ya sore hari ini. Oke, foodplanners, boleh dikeluarin catatannya juga, karena tentunya sayang banget ya kalau misalnya nggak dilewatin. Jadi teman-teman bisa note nih kalau misalnya ada hal-hal yang pentingnya, terus kayak kepo banget nih pengen nanya-nanya, boleh banget langsung tanya di kolom Q&A atau juga di kolom komentar. Nah, jangan lupa juga foodplanners untuk share Instagram Live sore hari ini dengan cara screenshot lalu juga upload ke story-nya masing-masing, dan juga jangan lupa tag ke @foodies.id dan Bumi Tobi. Oke, sebelum sambil nunggu nih, aku invite narasumber hari ini. Teman-teman mungkin yang udah gabung boleh komen di kolom komentar asalnya dari mana, atau mungkin kalau misalnya udah punya bisnis kulinernya apa, boleh kita sharing-sharing ya. Siapa tahu nanti bisa jadi timbul kolaborasi juga nih sama foodplanners lainnya. Oke. Ya. Jadi teman-teman ada yang dari Bandung mungkin. Halo Kak Ilma dari Sumedang. Wah, udah stay ya. Oke. Halo Kak Nida. Halo, selamat sore. Kak Nida gimana nih kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah sehat.
Ini sama Kak Citra ya? Iya, Citra. Gimana, sehat juga? Alhamdulillah, saya juga. Kang Indah, terima kasih banyak nih udah mau sharing ya di sore hari ini sama foodplanners lainnya, udah luangin waktunya. Thank you banget. Sama-sama. Oke. Makasih juga udah diundang, berkesempatan buat berkolaborasi sama Foodies. Mungkin Kak, sebelum kita tanya-tanya nih, sebelum kita kepo-kepoin tentang bisnisnya ya, mungkin boleh perkenalan dulu kan Indah, sekarang lagi sibuk apa aja, atau mungkin boleh ceritain juga tentang bisnisnya, silakan Kak. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Ninda, owner dari Bumi Tobi. Sekarang selain aku juga menjalankan usaha dan lumayan usaha aku tuh selain di Bumi Tobi, sebenarnya aku yang megang Bumi Tobi itu suami aku. Nah, kalau misalkan aku tuh ada Kopi Tobi. Jadi nanti aku cerita juga tentang si Kopi Tobi ini, kenapa Bumi Tobi ini bisa ada. Terus udah gitu, aku juga punya usaha percetakan dan pastinya aku juga ibu dari 2 orang anak. Jadi ya sibuk nganter jemput, sibuk nemenin anak-anak, kayak gitulah, menikmati 2 tahun pertama anak. Tapi kan udah 2 ya anaknya, yang satu nganter jemput, yang satu di rumah mau sama ibunya terus, makanya nyuri-nyuri waktu kosong kayak gini sih lumayan effort ya. Tapi sekarang kerja usaha juga bagian dari me time-nya aku gitu. Terus untuk Bumi Tobi itu kafe yang ada di Sumedang. Jadi Bumi Tobi itu memang ada di kota Sumedang dan dia itu ada di daerah Naluk, Cimalaka. Jadi kalau misalkan teman-teman ke Sumedang itu bisa keluar exit tol Cimalaka, terus belok kiri aja, ikutin jalan. Nanti bakalan ketemu Bumi Tobi di sebelah kanan di belokan. Nah, kenapa sih si Bumi Tobi ini ada di kota Sumedang, terus udah gitu lokasinya lumayan jauh dari kota Sumedang. Jadi dia tuh kayak di perkampungan gitu. Nah, karena memang kita nyari ambience-nya dengan suasana dan juga view di pegunungan dan juga pesawahan yang ada di kota Sumedang. Itu sih perbedaannya untuk Bumi Tobi itu, gitu Kak. Wah, seru banget tadi. Ternyata kegiatannya nggak cuma ngurusin bisnisnya aja ya, tapi juga ibu dari 2 anak, terus juga berumah tangga, terus bisnisnya juga tadi nggak cuma bisnis kuliner aja ya, tapi ada bisnis percetakan juga. Keren banget. Mungkin aku jadi kepo banget nih, sama tadi kan mungkin dari pengalamannya Kak Inde sendiri, sebelum ini kalau misalnya Bumi Tobi ini apakah percetakan dulu atau setelah percetakan baru Bumi Tobi atau gimana nih Kak? Atau ya. Untuk perjalanannya ya mungkin ya memulai dari Bumi Tobi itu memang berawal dari, kalau percetakan itu jauh sebelum ada Bumi Tobi. Jadi memang dari sebelum menikah sama suami itu juga kita udah bisnis online di percetakan, terus juga pokoknya sebelum adanya aku di bisnis kuliner ini memang dipercetakan dulu. Nah, terus udah gitu perjalanannya ya memang di bisnis kuliner Bumi Tobi sampai adanya Bumi Tobi ini memang nggak tahu kenapa tiba-tiba kita dipertemukan sama satu orang yang bentar dipertemukan sama satu orang teman kita juga, terus yang awalnya memang kita cuman bisnisnya percetakan doang, terus udah gitu tiba-tiba ditawarin nih namanya tuh Kopi Tobi. Nah, si Kopi Tobi ini memang asalnya punya orang lain. Nah, terus udah gitu si orang yang punyanya ini tiba-tiba mau pindah lah ke Bandung, sampai akhirnya nawarin, mau nggak kamu ngambil alih si Kopi Tobi sebelum Bumi Tobi ya, Kopi Tobi ini. Gimana ya, bingung. Tapi memang aku kan basicnya memang suka kuliner, karena dulu pernah kayak punya usaha juga sate taichan. Ya udahlah ambil aja, siapa tahu memang rezeki kita. Terus aku juga memang senang di kuliner, sampai akhirnya ya udah diambil lah si Kopi Tobi itu. Nah, setelah itu udah Kopi Tobi ini berjalan selama 6 bulan, kita akhirnya bisa buka si Bumi Tobi
di Naluk di sana di Cimalaka. Nah itu perjalanannya memang ketidaksengajaan, terus udah gitu juga semuanya benar-benar spontan ya, terjadi begitu cepat gitu. Bumi Tobi itu dibangun pada saat aku baru 6 bulan menjalankan si Kopi Tobi. Jadi Kopi Tobi 6 bulan, terus udah ngebangun si Bumi Tobi kayak gitu. Nah terus si Tobi ini juga namanya kenapa Tobi gitu ya? Itu filosofinya adalah kucing. Kucing. Jadi kan kita logonya kucing tuh. Logonya kucing. Jadi memang owner sebelumnya itu apa namanya? Nama kucingnya itu Tobi gitu. Cuman kalau sekarang kata suami aku bisa jadi singkatan Tobi itu Tongpoho berkah indung. Jadi jangan lupa berkah ibu gitu. Kalau orang Sunda mungkin tahu ya, Tongpoho berkah indung katanya gitu. Nah, seperti itu. Kita juga di sini bentuknya memang semuanya anak-anak muda. Kita kayak 30 tahunan semua. Terus udah gitu selain Kopi Tobi juga kita juga nama Tobi ini, brand Tobi ini ada gigi Tobi. Jadi kita ada dokter giginya. Terus sampai akhirnya kita juga buka yang di Bumi Tobi itu dengan ambience yang berbeda. Nah, kalau si Kopi Tobi ini memang dia itu di kota. Jadi kayak kafe biasa aja. Kalau misalkan yang Bumi Tobi ini memang ambience kita pengen menonjolkan view-nya sawah dan juga pegunungan. Seperti itu. Wah, seru banget ya ternyata dari dari awal perjalanannya sampai sekarang juga prosesnya cukup cepat juga ya. Terus cepat tapi banget. akhirnya set jadi gitu ya Kak. Set jadi. Kalau misalkan dari tadi kan ada Kopi Tobi sama Kopi Tobi sama Bumi Tobi. Nah, tapi kalau misalkan dari segi proses bisnisnya nih Kak, yang membedakan keduanya tuh apa gitu dalam mungkin kesulitannya atau apanya, struggle-nya dan yang lainnya? Beda-beda sih. Kalau misalkan Kopi Tobi itu jujur kalau misalkan untuk kesulitannya mungkin karena kita masih kayak di ruko gitu, tapi memang sekarang lagi proses pembangunan juga yang Kopi Tobi lagi, jadi kita si Tobi ini lagi ngebangun lagi. Nah memang untuk si Kopi Tobi dari segi tempatnya memang kita terbatas space-nya. Nah kalau Bumi Tobi memang dia lebih luas, terus ambience-nya juga lebih enak gitu ya. Cuman masing-masing punya kelemahan. Kalau misalkan Bumi Tobi itu karena dia di pedesaan gitu ya, jadi kita nggak bisa menjangkau kayak misalkan aplikasi online. Jadi memang orang yang kesana tuh kayak misalkan nih suka nih tapi aku dari kota nggak bisa nge-GoFood misalkan kayak gitu, sama menu yang ada di Bumi Tobi gitu. Karena menu di Kopi Tobi sama di Bumi Tobi juga memang beda kayak gitu. Nah mungkin kalau misalkan di Kopi Tobi karena memang notabene dia di kota, jadi kita bisa karena tempatnya kita terbatas ya untuk orang-orang yang datang gitu ya, space-nya terbatas, kita perluasannya di online-nya kayak gitu. Jadi ya memang positif negatif tapi dua-duanya harus bisa kita tambah lah gitu. Nah tadi kan juga dari Kopi Tobi dan juga Bumi Tobi itu dari segi menunya sendiri apakah kayak ada beberapa menu yang ada di Bumi Tobi, ada beberapa menu yang di Kopi Tobi doang, atau itu secara bisnisnya seperti apa? Ada menu yang sama dan ada menu yang berbeda. Jadi kalau misalkan Kopi Tobi itu kayak kafe gitu. Tapi kalau misalkan mostly memang minuman dan juga cemilan. Tapi kalau Bumi Tobi itu Bumi Tobi, kopi dan juga resto. Jadi kafe resto. Kalau misalkan di Bumi Tobi itu mostly makanan berat juga ada gitu. Tapi untuk menu-menu signaturnya kita kayak es Kopi Tobi, terus minuman-minumannya sama gitu, mostly sama gitu. Cuma perbedaannya di makanan berat, kalau di kita karena space-nya terbatas gitu ya, di Kopi Tobi makanan beratnya belum banyak. Tapi kalau misalkan di Bumi Tobi itu memang karena dia konsepnya juga resto dan family gitu ya, rata-rata yang kesana, jadi kita makanan beratnya lebih variatif kalau misalkan di Bumi Tobi gitu. Halo, salam kenal dari Dayus Kolot Bandung. Wah, oke. Tapi ini Kak, kalau misalkan kita ngomongin tentang tempatnya, lokasinya kan di Sumedang ya. Nah, di Sumedang sendiri kan mungkin lebih terkenalnya mungkin dari destinasi wisata sejarahnya ya. Kalau misalnya makanan mungkin kalau kita ingat Sumedang pasti ingatnya tahu Sumedang gitu. Nah, sebenarnya kalau dari industri kuliner di sekitar Sumedang ini perkembangannya sekarang lagi kayak gimana nih?
Kalau industri kuliner di Sumedang sekarang alhamdulillah lagi merajalela banget ya. Kalau menurut aku memang lagi naik banget. Beda banget dari pertama kali aku ke Sumedang ya, tahun 2005. Kayak aku tahu tahu kan kecilnya di sini. Kayak dulu tuh pertama kali kan ada yang brand besar tuh, aku masih inget banget tuh ada KFC doang. Itu benar-benar kayak ngantri banget, dan orang-orang di sini FOMO, jujur iya, karena kan kita wilayahnya kecil. Terus udah gitu kalau misalkan ada sesuatu yang memang viral itu pasti rame banget. Dan alhamdulillahnya sekarang juga memang pelaku bisnis kuliner tuh makin banyak kan, jadi lebih variatif, sangat-sangat variatif. Dan itu aku senang sih, karena aku seneng jajan kan, jadi senang gitu. Jadinya ya bagus lah, pertumbuhan ekonomi di bidang kulinernya juga sangat-sangat variatif. Jadi kalau misalkan ada apa nih, misalkan orang-orangnya juga udah kayak misalkan ya ada yang viral nih, misalkan kayak dulu misalkan kromboloni kayak gitu-gitu ya, di sini juga pasti langsung ada gitu. Jadi benar-benar cepet kan, karena sekarang juga udah banyak media ya, media sosial itu benar-benar juga bikin kita terpengaruh kan untuk bisa kayak gimana sih bikinnya dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan willingness untuk bisa menjualnya juga. Itu sih aku salut banget, kayak brand-brand besar juga udah mulai kesini. Terus udah gitu kuliner kafe-kafe juga udah merajalela, banyak lah pilihannya. Kalau dulu kan zaman aku waktu sekolah, kayak kafe tuh cuman ya satu dua, bener-bener jarang banget. Terus kayak apa, perilaku kita gitu ya sebagai masyarakatnya juga dulu nggak ngafe gitu, karena kan emang jarang. Tapi kalau sekarang tuh memang ya udah ngafe gitu, karena kan banyak, bener-bener masya Allah banget sih. Aku ngerasain banget sih perkembangannya bener-bener luar biasa gitu. Pokoknya ngafe itu udah jadi culture pokoknya ya kak. Iya benar, nggak ngafe tuh pusing gitu ya Iya, biasanya. ngafe tuh pusing. Tapi mungkin nyambung dari tadi kan, mungkin kompetisinya juga udah semakin rame banget Iya. nih. Nah ini mungkin apa yang bisa apa ya, yang bisa di share gitu untuk kita bisa bersaing gitu sama brand-brand lainnya di industri kuliner yang sekarang tuh makin gemuk banget gitu. Yang pasti eksistensi ya. Kalau menurut aku kita harus tetap eksis. Memang kayak misalkan tiba-tiba, apalagi kalau di Bandung ya, hari ini ke kafe A, tiba-tiba besok udah ada yang baru lagi, yang baru lagi. Di sini juga hampir sama kayak gitu. Jadi udah mulai kiri kanan. Misalkan kalau dulu kan jarang-jarang misalkan yang jual apa, sekarang tuh misalkan yang jual apa ada banyak gitu ya, termasuk kafe juga sama. Yang paling penting itu sih eksistensi. Terus udah gitu kita juga punya menu andalan, jadi orang-orang juga kalau misalkan mungkin ya, kalau misalkan ke Bumi Tobi, ya udahlah nggak FEMA, ke yang lain juga nggak apa-apa yang lebih deket. Tapi karena kita juga punya menu andalan, terus udah gitu kita juga punya suasana yang bagus, dan pastinya dari pelayanannya juga aku selalu berkomitmen untuk selalu ramah sama customer. Itu sih yang paling kita andalkan, dan pasti harus eksis di sosial media karena itu sangat-sangat berpengaruh sekali. Sekarang kan meskipun kita di Sumedang, Bumi Tobi itu memang jangkauannya bukan cuma Sumedang. Jadi pangsa pasarnya itu bisa ada dari Bandung, dari Cirebon, dari Majalengka. Pokoknya memang yang area-area memang misalkan dia mau ke Cirebon tapi exit dulu di Tol Cimalaka, misalkan kayak gitu. Nah, memang kita pangsa pasarnya juga selain Sumedang, luar kota. Jadi kita harus benar-benar terus eksis di sosial media gitu, sehingga bisa nge-reach pasar yang lebih luas lagi gitu selain Sumedang. Menarik sih, karena kan mungkin sekarang tuh banyak banget yang tiba-tiba jadi pecinta alam ya. Jadi kayak mungkin apa ya, kafe dengan ambience yang alam-alam juga mungkin lagi banyak banget diminati nih kak. Tadi kakak juga mention mungkin target marketnya sekarang lebih luas gitu ya, nggak cuma dari lokal, dari warga sekitar Sumedang, tapi juga dari luar. Nah itu selain dari sosial medianya sendiri nih kak, strategi-strategi yang biasanya digaungkan apa aja? Apakah mungkin undang KOL kah, atau apa gitu yang jadi strategi biar kita bisa nge-reach orang-orang yang dari luar Sumedang? Ya, tentu ya, selain dari sosial media Bumi Tobi, kita juga pasti ada endorsement juga untuk brand awareness kita. Terus udah gitu kita juga, karena kita Tobi ini juga banyak ya
usahanya, maksudnya ada Kopi Tobi, ada Dokter Gigi Tobi, ada Bumi Tobi. Jadi memang terafiliasi satu sama lainnya. Jadi misalkan nih kayak Kopi Tobi ada voucher Bumi Tobi, terus Gigi Tobi juga ada voucher Kopi Tobi sama Bumi Tobi. Begitupun sebaliknya. Jadi kita saling satu sama lainnya bisa saling nge-push gitu ya, untuk apa namanya, dari sisi brandnya, biar orang-orang gitu pada tahu satu sama lain, oh ternyata kalau kita ke Kopi Tobi ternyata dia juga di daerah Cimalaka ada. Kalau misalkan aku lokasinya lebih deket, ya udahlah ke Bumi Tobi aja misalkan. Jadi ada voucher-voucher kayak misalkan Gigi Tobi juga sama. Misalkan orang yang habis periksa gigi dapat voucher ke Bumi Tobi, kayak gitu ke Kopi Tobi. Jadi saling satu sama lainnya ya. Selain kita juga endorsement pasti. Jadi menurut aku kalau misalkan untuk usaha kita juga harus konsisten ya. Harus konsisten dalam marketingnya, salah satunya brand awareness juga penting. Kayak misalkan untuk endorsement, kalau aku biasanya seminggu 1 kali ngundang misalkan KOL kayak gitu. Terus udah gitu banyak ngadain kerjasama, misalkan ada komunitas nih yang mau makan atau misalkan mau ngadain eventnya, workshop dan lain sebagainya, kita fasilitasi, terus kita juga kasih voucher. Jadi ya simbiosis mutualisme, banyak-banyak apa namanya, kerjasama, banyak-banyak silaturahmi sama yang lain gitu. Ternyata aktivitinya juga cukup banyak ya, tadi juga sampai dengan kolaborasi sama community juga. Wah, ini juga menarik nih Kak, kalau misalkan tadi kan kalau misalnya Bumi Tobi sendiri tuh dia pengen ngasih experience view sawah dan juga gunung. Nah, apa ya? Sebenarnya kalau misalnya dari segi lokasinya sendiri nih Kak, pasti kan dipengaruhi sama cuaca dan sebagainya, itu gimana nih kalau dari Bumi Tobi sendiri? Ya emang sih, karena kan kita di alam ya, jadi ngaruh banget kalau misalkan di alam tuh sesuai dengan cuaca. Kalau hujan besar banget, ya ya udah kayak tiba-tiba anginnya gede gitu kan, karena kan kita semi outdoor kan. Kalau di Bumi Tobi kayak gitu ya, memang kita juga sudah ada persiapan-persiapan tertentu lah yang sudah disiapkan daripada manajemen Bumi Tobi agar customer tetap nyaman gitu ya. Karena kan kita misalkan ada yang outdoornya, nah gimana caranya kita juga yang si bagian indoornya gitu, yang semi outdoornya juga diperluas lagi kayak gitu, sehingga kalau misalkan lagi hujan yang di outdoor bisa pindah kayak gitu. Terus kalau misalkan panas banget nih misalkan ya, itu juga kadang-kadang kan mempengaruhi gitu ya. Kadang-kadang kalau misalkan yang outdoor panas banget, cuma memang kalau misalkan dia outdoor, memang si view-nya tuh memang langsung ke Gunung Tampomas gitu. Memang strategis lah buat foto-foto gitu si tempatnya gitu. Ya cuman kalau misalkan kondisinya memang lagi nggak bagus, panas banget, hujan gede gitu kan, memang harus kita kondisikan ke tempat lain. Dan memang itu kita sudah antisipasi kok, semuanya sudah kita antisipasi dengan baik gitu ya, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang memang sudah ada. Kita kan Bumi Tobi itu baru 7 bulan ya, baru 7 bulanan kita kan sudah ada di fase-fase misalkan hujan gede, panas kayak gimana gitu. Yang penting tetap nyaman buat customer-nya yang datang ke kita gitu. Berarti dari bulan apa tuh Kak, kalau Januari Februari ya, 7-8 bulan ya sih. Aku kebayang banget pasti dari segi operasionalnya juga agak lumayan effort ya, kalau misalnya di alam. Karena alam tuh kan nggak bisa diprediksi ya. Betul. Tapi memang orang tuh kadang kalau misalkan yang masuk ke Bumi Tobi ini pakai tiket masuk nggak gitu, nggak Bu, ini cuma makan doang nggak apa-apa. Aku bilang, oh kirain ada tiket masuknya. Nggak, karena kan di kita juga ada kayak permainan gitu-gitu yang orang-orang tuh bikin betah lah ke situ gitu. Ini pakai tiket masuk nggak kalau mau foto? Enggak kok, enggak, tapi kayak gitu. Jadi wisata ya. Tapi tadi menarik nih, ada permainan, berarti permainan-permainan kayak kartu-kartu kah atau permainan tunda kah? Kalau dulu ada kayak panahan gitu, karena space-nya ada. Karena kalau misalkan dulu kan sawahnya itu kalau kering tuh bisa dipakai. Nah kalau misalkan sawahnya lagi lagi hijau ya nggak bisa gitu, sesuai kondisi.
Nah, terus kalau misalkan sekarang kayak ada permainan ludo, kayak gitu-gitu, terus kuartet, kayak gitu, itu kita bikin sendiri kuartetnya, kayak misalkan kartu, terus tentang alam Sumedang, terus tentang kuliner Sumedang. Jadi kita main tebak-tebakan, tau gak sih kuartet yang zaman dulu? Itu kita bikin sendiri gitu. Nyetak sendiri karena punya percetakan yang nyetak sendiri, bikin-bikin kartu permainannya sendiri gitu. Seru banget ya, jadi bener-bener full ngasih experience ke konsumen ya. Iya. Itu alamnya dapat, gamesnya dapat gitu ya, suasananya, ambience-nya juga enak banget. Iya. Tapi aku jadi kayak pengen narik mundur juga nih Kak. Mungkin boleh di-share juga nggak nih, waktu pas awal-awal membangun bisnis ini, tantangannya tuh apa aja sih biasanya? Untuk tantangannya pastinya first of all modal ya. Karena kan itu sih kalau ngebangun kuliner tuh kan harus punya modal ya. Beda kalau misalkan kayak aku kan juga jualan buku ya. Jualan buku percetakan. Memang itu juga aku sebelumnya mau modal, cuman kayak misalkan nih kalau kalau percetakan nih, kalau aku jualan online juga kan, ada orderan custom kita bikin, kadang kayak gitu. Nah, kalau kuliner itu yang pertama ya, pas aku ngebangun bisnisnya itu modal dari segi permodalan, karena kan aku ngebangun sendiri. Iya. Jadi sewa sewa tanah, terus bangun tempatnya sendiri sesuai dengan keinginan. Permodalan, terus yang kedua karena lokasi ya, lokasi yang lumayan jauh dari pusat kota, jadi kita juga harus membangun awareness ke masyarakatnya juga lumayan cukup banyak waktu gitu. Waktunya agak panjang gitu, nggak kayak mungkin kalau di kota orang ngeliat, kalau itu kan orang lewat aja kan mungkin istilahnya kan jarang gitu. Apa itu sih awareness ke masyarakatnya bahwa di sini tuh ada loh kafe kayak gitu. Nah, terus udah gitu bahan baku yang memang naik turun nih, makin tinggi kayak kayak kakak gitu. Itu juga lumayan effort banget ya, apalagi kan cabe gitu-gitu. Kalau misalkan high season kayak Idul Fitri itu tiba-tiba naik tuh. Nah, itu juga kita kan nggak bisa tiba-tiba naikin harga kan kayak gitu. Nah, itu yang memang effort banget. Sama rintangannya apa namanya? Manajemen, terus kayak lokasi kan, kayak misalkan pegawai-pegawainya juga ya kita juga harus benar-benar yang memang orang situ misalkan ya, uh, apa namanya, memberdayakan orang situ tapi yang memang dia kompeten juga. Nah, itu lumayan sih dalam membangun SDM-nya, manajemennya, ya macam-macam lah pokoknya banyak banget kan tantangannya. Oke. Banyak Tapi banget sih. ada tips tertentu nggak nih Kak buat mungkin yang sekarang lagi pengen mulai bisnis kuliner gitu ya? Kalau tadi tapi terkendala di modal nih, gimana tuh, ada berdasarkan pengalaman? Apakah Ada ada banget, yang bisa direkomendasikan? Apa bisa kita mulai dari yang kecil-kecilan dulu atau gimana? bisa banget. Kalau misalkan kamu nih mau memulai bisnis kuliner tapi misalkan kamu modalnya terbatas, menurut aku bisa banget. Karena dulu juga aku kan sempet jualan sate taichan ceritanya. Itu tuh aku kan pas waktu beres lahiran banget. Aku tuh suka banget sama makan sate taichan, sampai akhirnya aku bikin sendiri sate taichannya di rumah. Ya udahlah, aku iseng-iseng aja lah posting. Karena kan sekarang udah eranya digital, jadi apapun kalau misalkan kitanya ada kemauan dan kita juga punya kemampuan gitu ya untuk membuat sesuatu gitu, ya udah pasarin aja dulu gitu. Jadi kan kita juga sistemnya bisa open PO dulu dari yang kecil-kecilan. Karena menurut aku kan kalau makanan itu primer ya. Kalau orang udah ngiler pasti udahlah gitu. Karena kan Mau terus beli harganya gitu ya? juga nggak yang ratusan ribu gitu. Harganya juga ya maksudnya make sense lah ya untuk kantong, terus untuk perut gitu ya. Ya udahlah, menarik, pengen nyoba, orang tuh rata-rata gitu kan, Ya. kalau kita posting makanan itu apa gitu kan. Akhirnya dulu juga aku gitu, pas sate taichan aku posting, aku iseng-iseng, ternyata banyak yang mau. Berawal dari open PO dulu, misalkan kita PO-nya seminggu 2 kali dulu, misalkan Senin Kemis nih PO-nya, jadi kan kita tahu nih kebutuhan
bumbu, kebutuhan bahan baku yang harus kita sediakan itu berapa banyak, sehingga kita nggak harus nyetok. Nah, berawal dari situ dulu open PO, misalkan Senin Kamis. Nanti kalau misalkan permintaannya makin banyak, misalkan jadi seminggu 3 kali, sampai akhirnya aku bisa buka kedai sendiri untuk si sate taichan itu. Karena memang kalau misalkan pasarnya udah ada, oh ternyata diterima loh di masyarakat, terus kita juga udah bisa ngumpulin sedikit-sedikit modal daripada open PO yang tadi. Itu possible banget kalau misalkan kita mau membangun bisnis kuliner. Pokoknya kalau bisnis kuliner itu, kalau misalkan kita punya rasa, orang nyari gitu, meskipun kita kecil-kecilan dulu gitu ya. Aku juga berawal dari gerobak, si sate taichan itu benar-benar berawal dari gerobakan gitu, kayak angkringan, tapi aku bisa gitu. Bahkan kan awalnya dari rumah dulu, nggak ada gerobakan kayak gitu. Open PO, oh kak mau katanya. Coba deh, sampai akhirnya terkumpul buat beli gerobaknya, terus buat beli apa namanya alat-alat masaknya dan lain sebagainya. Sampai akhirnya sekarang punya Bumi Tobi kayak gitu. Possible kok, aku juga nggak nyangka. Wah. Jadi yang penting kita yang pertama tadi ya mungkin udah percaya diri sama produk yang udah kita bikin ya, karena kayaknya kalau bisnis kuliner tuh wajib rasanya enak ya kak. Iya, rasanya enak, terus jangan malu buat posting. Jadi kalau misalkan kadang kan kita juga malu nih, pede nggak ya gitu, gue posting ya. Ini nggak pede gitu, ada yang beli nggak ya, kadang-kadang kan gitu. Ya udah, coba dulu aja, nggak apa-apa. Kalau misalkan kamu makin sering, orang juga makin penasaran, sampai akhirnya mereka juga mau nyoba kayak gitu. Pokoknya sosial media harus kita gunakan untuk sosial media juga harus kita gunakan untuk mencari cuan, jangan cuman kita wasting time gitu. Setuju banget. Iya. Jadi ini karena bahasanya lagi sosial media nih, aku juga jadi mau tanya nih tentang sosial media, apa optimalisasi sosial media untuk bisnis kuliner sendiri, berdasarkan pengalaman dari Kak Ninda tuh gimana? Yang pasti konsistensi dalam memposting itu harus ya. Meskipun konsistensi, mau FYP, mau viral, mau enggak, pokoknya udah posting dulu aja. Mau misalkan viewersnya sedikit juga ada yang menonton kan, mungkin dari taruh ya, dari 300 itu ada satu yang nyantol, dan itu gratis kan, maksudnya ketika kita posting itu gratis dan bisa kesempatannya besar. Ketika kamu konsisten untuk selalu update, itu change untuk viral dan FYP-nya tuh pasti selalu ada, pasti ada gitu. Kadang kita juga sambil research and development kan, ini bagusnya kayak gimana ya konten kita, terus kita gali, terus R&D konten-konten orang-orang seperti apa, apakah bisa diaplikasikan ke usaha kita atau tidak. Terus udah gitu, yang kedua tadi endorsement itu penting banget. Terus kita juga dari sosial media pribadi kitanya juga tetap nge-ads itu. Jadi terus pemasaran gitu ya, marketingnya harus selalu konsisten. Jadi kalau misalkan nggak konsisten juga bakalan kerasa kayak gitu. Dan yang pasti dari sisi customernya. Jadi kalau misalkan mereka puas, terus mereka juga senang sama makanannya, sama tempatnya, sama pelayanan kita, pasti dari customernya juga akan word of mouth gitu ya. Mereka akan memasarkan dengan mulutnya mereka masing-masing. Dengan sosial media dari customer kita tuh juga penting banget sih ya. Kalau misalkan mereka nge-tag kita itu, menurut aku itu istilahnya pemasaran gratis lah. Bahkan kan orang-orang tuh ngebangun trustnya kan dari updatean yang mungkin ya bukan selebgram. Iya nggak sih, kalau misalkan selebgram kita bisa payment ke dia kan. Tapi kalau misalkan orang yang nge-upload gitu ya, Hanes review, orang lebih percaya kan. Pasti mereka juga nanya, ini di mana kan, kayak gitu kan. Kerasa sama aku kalau misalkan ada tempat lucu di mana sih gitu. Nah itu yang paling penting juga ke sisi customernya. Jadi mereka bisa memasarkan secara tidak langsung kayak gitu. Wah, itu tadi paket lengkap banget dari awal ya, strategi optimalisasi sosial medianya. Tadi mungkin yang masih kepo-kepo ya tentang strateginya seperti apa, teman-teman boleh langsung ke kolom Q&A yang sebelah kanan nih, mumpung ada ya Kak Indanya, nanti
kita tanya-tanya satu-satu. Oke, tadi juga Kak bahas tentang, tadi kan kita juga bahas tentang menunya juga ya, tentang ya menunya juga kalau misalnya kita udah pede tuh apa namanya, lebih enak gitu ya untuk memasarkannya. Terus juga tadi juga kita sempat bahas juga banyak juga nih sekarang kayak tadi perkembangan apa ya, perkembangan makanan juga cepet banget, ada teknologi dan sebagainya. Nah, kalau misalnya dari Bumi Tobi sendiri nih dalam proses R&D menunya itu seperti apa nih Kak? Apakah dari apakah terus juga kan Bumi Tobi ini kan lebih ke apa ya, ke alam-alam, apakah dari segi menunya juga dipikirkannya strateginya seperti apa? Nah, untuk research and development dari sisi menu dan lain sebagainya, karena memang sebelumnya sudah ada ya dari Kopi Tobi. Nah, menu-menu yang ada bestseller di Kopi Tobi kita ambil, terus kita tambahin di menu makanannya lah. Jadi lebih variatif karena memang yang kesana itu kan mostly selain selain apa namanya, selain dia itu ada cemilan-cemilan, kita apa selain berduaan gitu ya, pasangan atau sama teman-teman, banyak juga yang family kayak misalkan ada orang tua dan lain sebagainya. Otomatis kan kita dari menu makanannya juga harus lebih variatif. Nah, memang itu sih sesuai dengan kebutuhan aja. Pertamanya memang kita yang ada nih di Kopi Tobi kita apa namanya, masukin di Bumi Tobi. Nah, terus banyak permintaan, Kak nggak ada ini, nggak ada ini, sampai akhirnya kita tampung, terus kita research, development, kira-kira sama orang kitchen bikin menu dan lain sebagainya, sampai akhirnya lebih banyak dan lebih variatif menu makanan yang beratnya. Nah, dan untuk di Bumi Tobi itu sendiri, kalau menu yang favorit ya, yang bestseller di kita, yang memang pionir di kita gitu, signature-nya itu ada nanas wijen, nanas goreng wijen. Nah, itu jadi Bisa kalau ya misalkan goreng? mungkin kalau gorengan memang ada di kita juga kayak misalkan bakwan, mendoan gitu-gitu. Cuman memang yang pionir di kita itu yang best seller ada nanas wijen itu, pembeda kita dari mungkin kafe dan juga resto yang lain gitu. Kalau misalnya kalau ke sana Kak ada nanas wijennya enggak gitu, coba tanya aja gitu. Mudah-mudahan nggak kehabisan. Soalnya kadang suka kehabisan orang-orang kalau ke sana juga, ih udah habis lagi. Memang kalau ke sana nyarinya ya memang itu biasanya nanas wijen kayak gitu. Terus Aku jadi kayak iya cobain nanti ke sana ya. Kalau misalnya ke sana hubungin aku. siap. Tadi juga kalau tadi kan ada permintaan baru di develop nih Kak. Kalau misalnya ada tren-tren gitu, tren-tren makanan, apakah dari Bumi Tobi juga ikut trennya kah? Atau yang penting kita develop menu baru tuh misalkan 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali ada yang menu baru, atau kayak gimana nih Kak strateginya? Enggak sih, kalau di kita enggak ngikutin tren misalkan kayak misalkan nih ada yang viral apa gitu. Enggak, karena kita memang punya signaturnya sendiri. Terus kita juga punya konsep sendiri kayak misalkan apa namanya, untuk kayak bakery di kita kurang ya. Maksudnya nggak masuk. Kalau misalkan di kita tuh yang memang makanan-makanannya yang mungkin Sundaan gitu, lewat-lewatan, nah itu masuk di kita. Jadi memang untuk menu apa namanya, diferensiasi menu atau misalkan menu-menu baru itu biasanya kita upgrade misalkan per 3 bulan, per 6 bulan itu bakalan ada menu-menu baru juga kayak gitu. Atau misalkan dari misalkan satu menu misalkan dibikin variatif, dibikin varian yang berbeda seperti itu. Jadi kita nggak ngikutin tren karena memang kalau misalkan tren kan mungkin orang yang ke situ tuh memang nyari selain udah nanas wijen, jadi kayak orang tuh pas udah nyobain nanas wijen ya, selain ambience ya ya udah mau ke situ tuh memang nanas wijen gitu. Jadi kita memang udah punya signature sih, jadi kitanya juga kayak ngerasa ketika menu itu ada terus yang lainnya juga bisa diselipin, ya itu cuman opsionalnya kita gitu. Karena udah punya ininya gitu, yang memang orang-orang taunya nanas wijen. Nanas wijen udah jadi andalan banget ya. Ya, sama Kopi Tobi sih. Kalau Kopi Tobi memang dari mau di Kopi Tobinya atau di Bumi Tobinya memang selalu best seller. Karena
harganya tuh murah banget. Ketika orang lain tuh kopi susu udah di atas 20.000, kita masih 13.000. Oh serius Kak? Serius. Itu sedekah nggak sih? Makanya orang-orang juga, malah suami aku tuh tadinya udahlah 10.000 aja, aku nggak mau, aku bilang enak aja, aku bilang gitu. Ya itu juga itu memang kita daya tariknya di situ. Jadi kalau ke Kopi Tobi itu orang tuh bisa kayak istilahnya kalau pesen kopi misalkan buat event apa masih ke kita gitu. Selain memang rasanya yang memang enak juga murah banget. Jadi kalau misalkan buat rombongan itu nggak terlalu boncos lah mereka gitu. Jadi kita di situ memang menu-menu di kita murah-murah sih kalau dibandingin di kafe-kafe yang lain. Apalagi untuk es kopi susunya ketika yang lain 20.000 kita masih 13.000. 20.000 ke atas kan rata-rata Iya, sekarang. betul. Ini kayaknya kita di Bandung rombongan aja kali ya ke Sumedang ya. Boleh. Nanti kabarin aja. Oke. Ini kan Kak, kalau misalnya tadi aku mau pengen bahas Kopi Tobinya sedikit sih. Kalau Kopi Tobinya ini kan ada di kota ya. Iya. Nah itu kalau dari strategi pemilihan lokasinya tuh pertimbangannya biasanya apa aja Kak? Nah, karena ini waktu itu ditodong ya, kamu mau nggak ambil Kopi Tobi ini? Katanya. Ya udah, di mana? Ya udah di situ. Nah sekarang kita tuh lokasinya masih di ruko, tapi memang tuh yang awalnya percaya nggak, dulu tuh aku ngambil alih Kopi Tobi ini ya, penjualnya sehari tuh kadang ada kadang enggak, jujur berat lah gitu. Makanya aku juga maju mundur dulu tuh, mau nggak ya, karena memang kondisinya memang hampir kolaps lah gitu istilahnya. Kalau kata dokter gigi di sini nih, kalau lantai bawah nggak ada kamu yang nerusin udah jadi gudang katanya gitu. Karena memang aku juga nggak ngerti kenapa. Terus akhirnya ya udah aku optimis bisa, aku bilang kayak gitu. Ya alhamdulillah terus berjalan, alhamdulillah makin dikenal. Nah kalau pemilihan lokasi karena ini dulu memang mereka yang pilih, ya udah aku menerima kalau di sini. Nah memang nextnya kita untuk selanjutnya adalah Kopi Tobi ini yang akan pindah ke tempat sendiri. Nah menentukan lokasinya kayak gimana, kita nanti lokasinya ada di exit tol Sumedang Kota. Nah, terus udah gitu di Sumedang Kota exit tolnya, terus deket sama perkantoran, deket sama pusat pendidikan juga. Ada sekolah, ada kantor-kantor, kantor pemerintahan, Polres, pokoknya deket lah. Pokoknya itu di pusat kota banget untuk Kopi Tobi ini. Memang dia lebih strategis, jauh lebih strategis. Jadi memang kan karena kita berbentuknya orang yang kesana memang bangunan aja, kafe gitu. Bangunan kafe, tidak ada pemandangan gitu ya. Nah kalau Bumi Tobi memang pemandangannya yang mereka cari. Tapi kalau misalkan Bumi Tobi kan kita tidak ada ambience yang pemandangan atau apapun itu view-nya. Jadi kita memang strateginya wilayahnya itu memang yang strategis, yang ada pusat pendidikan, ada pusat perkantoran, pusat pemerintahan juga gitu. Kalau target marketnya sendiri, Kopi Tobi dan juga Bumi itu Tobi sama apa enggak Kak? Iya. Beda. Kalau Kopi Tobi itu biasanya apa namanya, nggak ada jarang family, misalkan rombongan ada bawa neneknya, bawa cucunya gitu jarang. Karena memang tempatnya kan memang kursi tok gitu ya, kafe. Nah kalau Bumi Tobi itu jadi kita mungkin anak-anak muda. Kalau misalkan Kopi Tobi itu banyak orang tua yang kesana karena ada lesehannya juga, terus menu si makanannya variatif kan, jadi otomatis lebih ke apa namanya, lebih variatif gitu. Ada yang anak muda juga ada, cuma jarang kalau misalkan kesana biasanya family misal kayak gitu, karena ada nasi liwet gitu-gitu. Pokoknya enak banget ya kalau misalnya mau family time baru iya. Sambil angin spoi-spoi gitu kan. Bapaknya ngantuk katanya, ngantuk betah katanya. Ya udah tuh udah waiting list. Bentar lagi ini kayak bikin camping ground kali ya. Jadi iya. Kalau misalnya dari beberapa tahun ke depan, mungkin ke strategi ekspansinya, apakah mau ke Bandung sama ke kota lain, atau kayaknya mau jadi jawaranya di Sumedang dulu deh gitu? Sementara
aku pengennya di Bandung dulu, di Sumedang dulu, karena kan ini lagi pembangunan yang Kopi Tobi. Nah, si Kopi Tobi ini memang di satu wilayah yang lumayan besar, si tanahnya. Jadi nanti di Tobi itu, nanti ke depannya di tempat yang baru ini ada Kopi Tobi, ada dokter gigi Tobi, ada pet shop Tobi, terus udah gitu ada apotek Tobi, dan itu sedang berjalan kan, sedang dibangun. Yang 4 itu lagi dibangun, kopi, dokter gigi, dokter hewan, sama apotek. Nah, satu lagi kita rencana memang di wilayah itu mau bikin sekolah kayak apa namanya, playgroup lah gitu. Namanya Tobi juga gitu. Jadi aku kayaknya fokus dulu di Sumedang gitu ya untuk sementara. Tapi kalau misalkan apa namanya, kalau misalkan ada kesempatan di Bandung, pastinya pengen banget sih di Bandung, pengen banget karena memang kafe tuh kayak jualan kacang gitu nggak sih? Kalau di Bandung kayak udah di mana-mana gitu ya, memang pengen di sana, cuman next lah, akunya rehat dulu karena aku juga pengen bikin sekolah kan gitu. Seru banget ya, jadi kayak komplek Tobi gitu ya. Iya, iya. Jadi ada komplek Tobi nanti kedepannya, silahkan mau bergabung mungkin bersama Tobi Corporation. Seru banget. Apa? Bentar. Buat teman-teman mungkin yang mau tanya-tanya ya lebih banyak lagi tentang tadi nih yang udah di-share ya, boleh banget langsung ke kolom Q&A atau juga di kolom komentar teman-teman. Tadi apa namanya, kan ada pet shopnya juga nih Kak, tapi tadi aku sempat lihat di Instagramnya apa namanya, Instagram Bumi Tobi bukan pet shop. Nah itu gimana tuh? Iya, jadi dulu sempat ada cerita yang ke Kopi Tobi itu bawa kucing. Kamu mau grooming katanya gitu. Bukan pet shop, ini tuh kafe. Oh, karena mungkin logonya kucing ya. Iya, logonya kucing, cuman tulisannya tuh Tobi, nggak ada Kopi Tobi atau Cafe Tobi, nggak ada embel-embel kafe atau kopi, memang Tobi, logonya kucing. Terus begitu bawa itu kucing ke sini. Kamu mau grooming katanya. Maaf ini kafe. Aku bilang gitu. Sampai akhirnya kepikiran lah, udahlah bikin pet shopnya aja sekalian. Kalau misalkan memang di mata orang mindsetnya, brandingnya mungkin udah ada yang tahu pet shop gitu, yaudah sekalian kita bikinin aja pet shopnya gitu. Pokoknya mah gas aja ya. Gas terus. Oke. Mungkin karena kita juga waktunya terbatas ya Kak, mungkin buat teman-teman yang mau tanya-tanya, ini tadi udah ada beberapa orang juga yang tanya-tanya, ada di kolom Q&A juga. Nah teman-teman yang mau tanya-tanya jangan lupa buat di kolom Q&A sebelah kanan atau boleh di kolom komentar juga, nanti aku coba scroll. Tapi sambil nunggu nih komentarnya masuk nih, aku izin nyampain beberapa mengenai foodies dulu ya Kak. Boleh. Oke. Teman-teman mungkin tadi yang seperti di spill ya di awal, aku bakal bagi-bagi voucher belajar. Jadi buat teman-teman yang mau klaim itu khusus buat pembelian sekolah bisnis kuliner batch ke-7, yang mana nanti kita akan mulai di bulan Oktober sampai dengan Desember ya. Di sana juga teman-teman bisa dapat nih khusus untuk yang ikut live hari ini, teman-teman bisa klaim ikut setup ide bisnis kuliner kalau misalnya teman-teman beli sekolah bisnis kuliner batch ke-7. Jadi boleh langsung WA CS aja ya, CS-nya Foodies di 0811 2009 7974. Nah di sekolah bisnis kuliner ini juga banyak banget ya teman-teman, karena kita di sana udah ada 150 lebih video pembelajaran, ada modul-modulnya juga, terus kita ada weekly mentoringnya juga, terus di akhir sesi nanti di bulan Desember juga kita akan belajar pitching ke investor, dan juga kita akan ketemu sama expert di bidangnya juga. Pokoknya lengkap banget, mulai dari strategi marketing, operasional, terus juga legalnya juga, terus juga sampai investor juga ya teman-teman, bisa dibahas di sekolah bisnis kuliner ke
angkatan ke-7 ini. Dan ini dari Bumi Tobi juga tadi bagi-bagi voucher ya Kak ya. Gila ini Kak, vouchernya mungkin boleh di-share nih ke teman-teman foodies. Oke, boleh buat teman-teman foodies yang sekarang lagi nonton live-nya, kita ada voucher gratis kopi Tobi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti ke Bumi Tobi, kalian boleh banget nih untuk capture mungkin live ini. Kalian boleh capture aja live ini. Terus nanti kalian, karena aku udah koordinasi sama tim, kalau misalkan kamu capture live ini nanti ke Bumi Tobi, lalu diliatin aja capture-annya, kamu bisa dapetin gratis kopi Tobi. Ya, jadi silahkan teman-teman boleh follow dulu ya akun Bumi Tobinya. Jangan lupa follow juga akun Foodies, mungkin udah ya kalau Foodies. Jangan lupa follow akun Bumi Tobinya. Nanti kalau misalkan teman-teman berkunjung ke Bumi Tobi, kalian boleh banget untuk capturekan si live-nya kita yang sekarang. Boleh, nanti kamu bisa banget untuk liatin ke barista atau kasirnya kita. Kak, aku dapat nggak nih free kopi Tobi? Nanti aku udah koordinasi, kalian bisa mendapatkan gratis es kopi Tobi. Oke, tanpa minimal order loh. Wah, jadi teman-teman jangan lupa buat di screenshot ya, terus langsung ini langsung OTW banget ya ke kopi Tobi buat kalian voucher ya. Makasih banyak Kak. Semoga nanti juga banyak juga nih dari teman-teman juga yang akhirnya nanti main-main juga ya ke sana. Pokoknya nanti bisa calling-calling. Iya, jangan lupa buat di follow juga ya. Boleh DM dulu aja Kak, aku yang kemarin nonton live mau ke sana. Boleh banget. Karena komunikatif kok adminnya. Wajib ya. Oke. Kita langsung lanjut ke pertanyaannya udah masuk nih Kak Ninda. Boleh. Ini dari yang pertama adalah dari Wildan. Kak, kalau di Bumi Tobi udah coba mengintegrasikan teknologi belum nih buat meningkatkan efisiensi operasional restoran dan nambah customer experience juga belum ya? Kalau menurut Kak Ninda gimana nih soal penggunaan teknologi ini? Wah. Oke. Kalau panjang ya. Kalau udah coba mengintegrasi teknologi meningkatkan efisiensi operasional dan menambah customer experience juga belum. Kalau misalkan untuk integrasi teknologi kita yang standar-standar aja ya kayak yang pasti untuk bagian keuangannya aja kalau misalkan di kita. Karena memang itu kan penting banget ya karena kita nggak bisa ngecek setiap hari ke sana. Terus paling juga untuk bahan baku dan lain sebagainya. Nah itu kita by system. Nah, tapi kalau misalkan untuk customer experience dan lain sebagainya, belum ya. Mungkin kalau aku untuk customer experience-nya ya aku selalu minta mereka untuk, Kak kalau misalkan berkenan boleh di tag ya, kayak gitu. Nah, terus kalau di kita tuh ada untuk loyalitas customer ya Kak ya, biasanya kita ada sesi kayak Q&A di Instastory. Terus udah gitu kayak sambil main-main aja, nanti kalau misalkan dia bisa jawab atau misalkan jawabannya yang paling unik, itu biasanya kita suka kasih menu gratis gitu di Bumi Tobi kayak gitu. Jadi memang kita untuk engagementnya juga ke customer memang seperti itu. Nah kalau untuk penggunaan teknologinya sendiri memang di kita masih standar banget sih Kak, masih sangat-sangat standar gitu. Karena memang kebutuhannya juga masih seperti itu. Jadi kita disesuaikan saja dengan kebutuhan yang ada di Bumi Tobi gitu untuk penggunaan teknologinya. Yang pasti kalau misalkan untuk teknologi mah ya salah satunya tentu pemasaran ya, sosial media itu sih salah satunya. Tapi kalau misalkan untuk internal manajemennya ya standar kayak gitu. US mungkin ya kayak. Gitu. Jadi biasanya suka ada Q&A nanti ikutan aja siapa tahu dapat gratis gitu. Biasanya suka banyak yang suka karena adminnya suka bercanda-bercanda gitu. Kita engagementnya ya memang gitu pendekatannya ke customer gitu biar mereka tetap mau follow terus udah gitu mau stay sama kita gitu. Biasanya kita suka bagi-bagi voucher gitu. Oke, sekarang jangan lupa di follow ya Instagramnya ya. Follow. Oke, ini ada dari Batu Mamak Sinurat. Oke, bisa jelasin nggak nih penentuan harganya gimana? Mungkin dari segi menu mungkin ya Kak. Untuk penentuan harga sih standar ya Kak ya. Kalau misalkan aku di
apa namanya, di list dulu nih HPP-nya berapa, harga pokok produksi. Misalkan untuk satu menu nih bahan bakunya apa aja. Nah, misalkan untuk satu porsinya itu kita membutuhkan berapa banyak, berapa gram, terus misalkan berapa banyak, misalkan ayamnya atau misalkan buahnya ya, tergantung apa menunya. Nah, terus udah gitu kita sudah bisa nih ingredients dan juga komposisinya berapa, harganya juga sudah ketahuan ya, harga pokok produksinya, nanti tinggal dikalikan laba yang diinginkan, terus udah gitu ditambah juga dengan misalkan biaya promosi di dalamnya dan lain sebagainya kayak gitu. Biasanya kalau misalkan aku nih HPP misalkan ya, harga pokok produksi, terus plus di dalamnya itu ada biaya marketing. Misalkan biaya marketingnya kita anggarkan sekian nih dari setiap menu, misalkan dari setiap porsinya. Nah, dikali misalkan untuk keuntungannya misalkan kali 25% kayak gitu. Nanti ketahuan apa harga jual produknya itu harus berapa kayak gitu. Nah, kayak gitu sih. Kalau aku jujur 13.000 murah banget sih kalau mungkin tidak ada biaya marketingnya, aku tidak mengerti. Itu kadang-kadang kan yang ngasih harga suami aku. Kadang-kadang kan kalau aku mah hitungannya perempuan ya, harus misalkan ini buat biaya ini biaya harus detail gitu. Tapi memang ada yang menarik ya daripada si penentuan harga di kita. Kayak misalkan kopi Tobi yang memang 13.000. Nah, kita harus punya satu produk kalau menurut aku ya, yang pengalaman dari aku ya, dari suami aku. Misalkan kita punya produk yang memang pionir atau produk yang signature daripada kita, nggak apa-apa. Kita harganya untuk yang itu murahin aja. Misalkan ya, aku punya kopi Tobi, udah 13.000 aja, stay di 13.000 ketika orang lain udah di atas 20.000. Kan secara hitungan matematika juga nggak ngerti ya kayak gimana, tapi kita bisa di yang lain nih, di menu-menu yang lain kita memang apa namanya, menu-menu yang lain itu misalkan harganya memang sudah ditentukan dengan persentase dari HPP, terus ada biaya marketing, terus udah gitu labanya berapa. Nah, dari situ kita apa namanya, nyari untungnya mungkin ya gitu. Kalau dari kopi Tobinya mah jujur aku juga nggak ngerti. Jadi gitu, memang itu pemikat sih, pemikat gitulah istilahnya, pemikat gitu. Jadi menu untuk menarik trafficnya dulu ya, kayak Iya, baru didorong nanti gitu. Yang penting kan orang mau ke situ dulu nih main. dengan kopi. Iya, dengan kopi 13.000 misalnya, nyobain deh kopi 13.000 kayak gimana. Kan ketika orang kesini ke situ, oh mau deh ayam gorengnya juga, oh mau deh nanas wijennya juga, mau deh yang lainnya juga. Nah, itu sih. Oke, itu dia. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Edelwis_kid. Gimana nih caranya bisa bangun kafe di tengah kafe yang menjamur di mana-mana? Ini mungkin tadi udah dibahas di awal ya, Kak. Tapi mungkin boleh dikasih resamnya aja nih tentang pertanyaannya. Ya, membangun kafe di tengah kafe yang menjamur. Yang pertama, kita yang pasti harus punya apa ya, pembeda ya, diferensiasi daripada kafe-kafe yang lain. Jadi kita tetap bisa stay gitu. Ketika ada yang baru pun kita masih tetap bisa eksis, itu kan. Jadi kita eksistensinya harus tetap dijaga. Terus udah gitu untuk menunya juga kita harus punya menu andalan yang memang kalau misalkan ke situ nggak cuman buat nyari tempatnya doang, tapi nyari rasa kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar nih pikirin menu apa yang bisa jadi andalan di kafe kita. Jadi orang-orang tuh balik tuh kan kalau misalkan nyari experience-nya di tempat doang ya, dia bakalan nyari experience di tempat yang lain. Tapi kalau misalkan ketika dia nyari experience di tempat gitu ya, penasaran sama tempat kita, tapi pas dia nyobain menu kita dan dia itu benar-benar ngena gitu ya, itu kan bakalan nagih kan. Nah, itu mereka bakalan balik laginya untuk menu-menunya kita gitu. Ini selanjutnya dari Kak Abiang. Kak, buat strategi kolaborasi bareng Keol itu biasanya cara lihat resultnya gimana? Terus ada tips nggak ya buat menjaga loyalitas customer juga? Nah, kalau misalkan kolaborasi kita hubungin satu-satu. Biasanya kan kita juga ngelihat ya kalau misalkan di sosial media udah banyak banget tuh yang berseliweran. Aku hubungin satu-satu, biasanya tim aku hubungin satu-satu. Kita tanya, biasanya mereka udah punya rate harga dan lain sebagainya lah, syarat dan ketentuannya ya yang sudah mereka berikan. Nah, tinggal kita sesuai nggak budgetnya sama kita, apakah bisa sistem barter atau gimana. Tapi kalau aku ya, kalau misalkan kamu
nggak punya modal nih. Jujur aku juga berangkatnya nggak dari situ. Tapi kalau misalkan aku dulu usaha itu bukan dari endorsement karena itu kan butuh modal. Tapi kamu dari orang yang misalkan kamu kenal dulu, kamu mau nggak nyobain? Misalkan nih dia viewers followersnya lumayan banyak, engagementnya juga bagus di sosial media. Karena aku juga punya kan teman-teman yang seperti itu. Karena kalau kafe kan cakupannya masih domestik ya, enggak yang luar kota gitu. Jadi kamu misalkan punya teman atau misalkan ada siapa gitu yang memang kamu kenal, mau nggak cobain makanan aku? Nanti kalau misalkan enak boleh di review, kalau misalkan nggak berkenan boleh nanti kasih tahu aja apa kekurangannya, jadi biar jadi feedback buat aku. Nah itu aku awalnya dari situ, jadi benar-benar satu-satu sehari tuh satu orang yang aku kasih sampel gratis buat mereka posting gitu ya, buat mereka review. Nah dari situ dari teman-teman dulu, jadi oh sehari si ini yang posting, besoknya si ini lagi, jadi orang-orang tuh kok pada posting sih kayak gitu, padahal aku nggak bayar, aku pure banget buat mereka buat cobain. Kalau misalkan approve mereka silahkan diposting, tapi kalau misalkan enggak apa-apa, kasih tahu ke aku feedbacknya kayak gimana. Itu juga kan membangun produk kita kan biar jadi lebih baik lagi. Jadi kalau misalkan kamu selain ke selebgram gitu ya, yang mereka pastinya ada fee-nya, kalau menurut aku coba deh dari yang sekitar dulu. Dari yang sekitar dulu, misalkan nih bagus nih engagementnya, followersnya oke, misalkan kayak gitu, dia suka sepil something gitu, aduh coba deh gitu, misalkan itu ngaruh banget karena yang namanya kuliner ya, namanya makanan itu kan kebutuhan primer, jadi otomatis orang tuh nyari udahlah 20.000 misalkan, atau misalkan 30.000 gitu kan untuk satu menu, masih worth it kan di kantong, pasti banyak kok yang ini. Nah untuk menjaga loyalitas customer tadi aku bilang aku selalu ada kayak Q&A, terus udah gitu loyalitasnya. Selain itu juga aku suka ngadain ada voucher dan lain sebagainya. Terus udah gitu engagement di sosial medianya terus aku bangun. Nah itu sih, sama pelayanannya yang paling utama. Kalau misalkan mereka udah berkenan di hati, makanannya enak, insya Allah balik lagi kayak gitu. Bahkan mereka yang akan mempromosikan sendiri kafe kita atau usaha kita gitu. Nah, ini kayaknya jadi pertanyaan terakhir nih, Kak. Oke. Ada dari Tondi 97. Kak, boleh nggak nih bagi tipsnya untuk menetapkan harga menu yang kompetitif tapi tetap menguntungkan? Karena kan persaingannya makin tinggi, terus harga bahan bakunya juga makin tinggi. Harga menu yang kompetitif tapi menguntungkan, sekarang kan persaingan yang tadi aku bilang, jadi kita punya satu menu yang memang itu ciri khasnya di kita, nggak apa-apa kita kasih murah dulu satu menu itu ya. Jadi itu untuk menarik, kayak aku kan es kopi Tobi cuma 13.000, ketika di orang udah di 20.000 lebih. Nah orang tuh nyari, ya udah deh ke kopi Tobi aja 13.000, tapi kayak misalkan makanan lainnya ya, misalkan di aku ada donat misalkan, ya udah itu harganya harga yang memang standar gitu, harga yang sesuai dengan ada di atas HPP udah pasti, terus sesuai dengan persentase modal kita. Nah kayak gitu, jadi memang dari situ kita strategi penjualannya, strategi salesnya dari situ. Kita punya satu menu yang memang murah banget dan tidak rasional gitu ya harganya, tapi menu-menu lain, menu-menu pendukungnya memang ya harganya harga yang memang istilahnya, kalau misalkan ini harus mahal sedikit ya nggak apa-apa gitu, karena dia suka, rasanya cocok ya dia pasti beli gitu ya. Cuman ya tetap rasional aja gitu sih harganya kayak gitu. Nggak harus Ya, lebih murah dari yang lain kok. Nggak harus lebih murah dari yang lain kok, ketika kita lebih enak kita bakalan dicari. Ini ada pendapat juga nih dari Ramos Cafe SMD, kayak mie gacuan ya Kak, dia ambil untungnya sedikit tapi besarnya di minuman. Iya benar-benar banget. Nah kan mie gacuan tuh kayak menu andalan mereka, kayak mie tuh cuma 10.000 ya atau berapa gitu ya. Itu kan mungkin secara hitungan matematika ya, secara hitungan kalau misalkan kita persentase laba itu nggak masuk mungkin, tapi mereka tuh punya quantity yang banyak, customernya kan banyak banget, otomatis misalkan dia cuma dapat 2.000 atau misalkan 1.000 dari keuntungannya, tapi karena customer seharinya bisa
taruhlah ya, bisa yang pesan menu itu bisa ribuan, itu kan dikalinya berapa. Nah, mereka juga dari minumannya disetting dengan harga yang normal kayak gitu. Jadi memang menu-menu pendukung lainnya yang akan mengcover gitu ya, istilahnya mengcover menu yang murah tadi kayak gitu. Kalau Karamos Cafe Sumedang ini Sumedang juga deh kayaknya. Di daerah mana nggak tahu. Sumedang atau Samarinda aku nggak tahu. Iya kayak gitu. Oke. Itu mungkin tadi pertanyaan terakhir ya Kak untuk menutup sesi live hari ini. Tapi sebelum ditutup nih aku pengen closing statement dari Kak Ninda nih buat teman-teman foodpreneurs mungkin yang mau memulai bisnis kuliner. Oke. Pokoknya buat yang mau memulai bisnis kuliner, mulai aja dulu. Jadi tadi aku bilang meskipun kalian tanpa modal, itu possible banget ya, dari makanan yang mungkin kalian suka, sampai akhirnya kalian mencoba untuk membuatnya. Karena kalau misalkan kita suka sama sesuatu, otomatis kan kita juga bikinnya tuh sesuai dengan standar kita ya. Bahkan harus melebihi ekspektasi kita gitu. Nah, jangan takut untuk posting. Selalu percaya diri untuk posting. Pokoknya kalian semangat terus meskipun tanpa modal. Aku yakin di era digital sekarang yang bisa untuk viral, bisa untuk FYP, itu possible banget untuk kita bisa maju, untuk kita bisa sukses. Pokoknya harus percaya diri, percaya sama kemampuan kalian sendiri, dan selalu konsisten untuk pemasaran, selalu konsisten untuk menjalankan bisnis kalian. Oke, itu dia Foodpreneur sesi sharing live hari ini bersama Kak Ninda ya. Terima kasih banyak Kak. Semoga tadi kayaknya udah ya. Tadi mungkin teman-teman juga udah catat ya poin-poinnya. Terus mungkin kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya boleh DM gak nih ke Kak Ninda? Boleh. Kalian boleh DM Bumi Tobi. Bumi Tobi aja. Oke. Jadi tiketnya teman-teman kalau mau tanya-tanya lebih banyak lagi boleh langsung follow Bumi Tobi ya. Terus tadi juga jangan lupa buat yang screenshot ya sesi live hari ini, dan juga claim vouchernya untuk dapat es kopi ya dari Kopi Tobi. Nah, dari Bumi Tobi. Oke, teman-teman. Semoga tadi banyak banget ya insight yang teman-teman juga dapatkan pada sore hari ini. Buat teman-teman mungkin tadi yang kelewat nih, atau enggak nontonnya di tengah-tengah gitu ya, atau enggak menuju akhir baru nonton nih. Nah, jangan khawatir kan, nanti sesi live-nya ini akan ada di Instagramnya Foodies, dan juga akan kita upload ke YouTube channelnya Foodies di Foodies Channel. Jadi nanti teman-teman bisa nonton replaynya nih dari awal sampai akhir. Oke, Kak Ninda, kita foto online dulu mungkin ya buat teman-teman. Teman-teman boleh screenshot juga, dan jangan lupa untuk tag ke Foodies dan juga ke Bumi Tobi. Oke. 1, 2, 3. Boleh, ini mungkin kalau Foodies biasanya gini, Kak. Oke. Gini. Ya, oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak Kak Indah. Semoga dengan komplek Tobinya, dengan semua banyak tuh ini bisnisnya ya. Semoga sukses terus juga bisa cepat-cepat ekspansi ya dari ke Bandung dulu mungkin ya, atau nanti kalau keluar kota. Amin. Semoga kita juga bisa cepet-cepet main juga ke Sumedang. Kanila juga kalau misalnya main-main ke Bandung, boleh nih nanti calling-calling aku ya. Kita main-main di Foodies juga. Oke. Terima kasih banyak Kak, sukses terus. Banyak ya. Buat foodpreneurs yang udah nonton, terima kasih banyak. Semoga yang bermanfaat, maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Selamat sore. Terima kasih. Semangat ya. Makasih banyak sayangku.